Namun kemudian, Ibrahim dengan marah berbicara, "Apakah kamu mengharapkan aku untuk berbicara seperti itu? Kamu ingin aku memohon pengampunan kan? Lakukan saja, bunuh aku. Lagi pula, aku sudah tidak mematuhi laranganmu. Kirimkan algojomu padaku. Katakan pada mereka untuk mencekikku. Atau kamu juga bisa membunuhku dengan tanganmu sendiri. Ambil hidupku dengan tanganmu sendiri. Itu lebih baik daripada menunggu kematianku di setiap malam." Ne de olsa yasaklarına karşı geldim. Celatların emret alsınlar canımı. Her gece ölümü beklemekten evladır. Raja pun menatap Ibrahim dan mengerti mengapa adiknya seperti itu. Raja lalu berkata, "Kamu pasti tidak menerima kematian Bayezid. Kamu berada di bawah pengaruhnya. Itu memang tidak mudah, Ibrahim. Aku mengerti rasa sakit dan dukamu." Acını kederini anlıyorum. İbrahim. Sang pangeran yang kamu tangisi mencoba membunuhku dan mengambil tahtaku. Dia juga akan membunuhmu, Kasim, dan juga ibu kita. Seorang sultan tidak bisa menoleransi pengkhianatan. Jika dia melakukannya, maka dia bukanlah benar-benar seorang sultan. Yıllarsa padişah olmaz. Ben olmayacağım. Ibrahim pun paham mengapa kakaknya melakukan hal itu. Ibrahim berkata, "Aku tidak mau. Jika ini adalah apa yang dimaksudkan menjadi seorang sultan, aku tidak menginginkannya." Raja pun menjawab, "Apakah aku menginginkannya?" Ben zinhar istemiyorum. Ben istedim mi sanki? Saat di dalam ruangannya, Raja melihat surat Bayezid yang sebelumnya diberikan oleh Kosen. Ia pun akhirnya membacanya. Sultan Murad'ın hükmü neyse. Isinya sama seperti yang Mimin bacakan sebelumnya. Apapun yang diputuskan oleh Sultan Murad, aku akan menerimanya. Daripada hidup di tanah musuh, aku akan mati di rumahku, di dalam istanaku. Kendi evimde, kendi sarayımda ölmeyi etmemem. Savaşmam. Onlar kadar zalim olamadım zira. Di lain sisi, terlihat Sinan datang mengunjungi Gulbahar. Sultanım. Walah, bisa ketahuan ini nanti Sinan. Sen nasıl geldin buraya? Gulbahar pun bertanya, "Sinan, bagaimana kamu bisa masuk kemari?" Sinan pun menjawab, "Aku datang ke sini dengan dalih mengunjungi seorang petugas." Gulbahar pun bertanya, "Lalu apa yang ingin kamu katakan?" "Bayezid, anakku yang pemberani, dia sudah pergi. Semuanya tidak ada artinya lagi. Perang sudah berakhir." Sinan pun menjawab, "Itu belum berakhir, Sultana. Ini akan berlanjut sampai kita membalas dendam untuk pangeran. Kita akan membuat Qasem Sultan dan Sultan Murad membayarnya. Mereka akan mendapatkan bagian mereka. Pada hari itu, kamu akan menemukan kedamaianmu. Dan mungkin kedamaian itu akan memberikan kita kebahagiaan." Gulbahar pun menjawab, "Aku memang ingin menyingkirkan mereka berdua. Dan itu memang benar. Bahkan jikapun aku meminum darah mereka, itu masih belum memberikanku kedamaian. Namun, kebahagiaan itu telah pergi dariku, Pasa. Itu sudah terkubur bersama harapanku." Walah, ternyata gak ada tobat-tobatnya dua orang ini ya. Malah mau balas dendam. Ben saadetimi yitirdim paşa. Bununla birlikte toprağın altına girdi. Burada kalmanıza gönlüm. Sinan pun menjawab, "Aku tidak akan membiarkanmu tetap tinggal di sini, Sultan aku. Aku akan mengeluarkanmu." Gulbahar menjawab, "Lupakan saja tentang diriku, Pasa. Tukarkan saja kuburan putraku, jika kamu bisa. Karena dia adalah seorang pangeran. Dia harus dikubur di sisi ayahnya, tempat di mana dia seharusnya berada." Tiba-tiba terdengar suara hentakan yang kuat.
yanına defnedilmeli. Sinan yang tak ingin ketahuan, ia pun segera pergi dari sana. Keesokan paginya, raja pun mengadakan rapat pertemuan dengan dewannya. Koca Kasım Ağa, Raja berkata, "Koca Kasim Ah, untuk memperingati kemenangan Yerevan, aku ingin kamu membangun sebuah mansion dan itu harus megah dan elegan. Aku percaya padamu. Ini adalah waktumu untuk bersinar." Koca Kasim menjawab, "Baiklah rajaku, aku akan menggambar sketsanya, kemudian menunjukkannya kepadamu." Eşkal üzerine çalışayım. münasiptir. Çekilebilirsin. Raja pun menjawab, "Baiklah, kamu bisa pergi." Hünkârım, Kösem Sinan pun lalu berbicara, "Rajaku, selama masa ketidakhadiranmu, Kosem Sultan telah mempercepat pembangunan. Rakyat menjadi bahagia." Raja pun bertanya, "Apa maksudmu?" Sinan pun menjelaskan, "Kosem Sultan telah memberikan perintah untuk membangun kompleks di Uskudar. Sebagai tambahan, sebuah penginapan sedang dibangun untuk mendanai yayasan. Dan untuk menghidupkan kembali kehidupan perdagangan, konstruksi telah mulai dibangun di sekitar Masjid Mahmud Pasha." Mahmud Paşa Camii'nin yakınlarına bir yerde inşaat. Setelah mendengar hal itu, tentu saja raja nampak semakin kesal kepada ibunya. Karena ibunya melakukan sesuatu tanpa diketahui olehnya. Di lain sisi, Kosem sedang bersama Atike. Kosem pun bertanya pada Lalejar, "Bagaimana kabar Ibrahim? Aku tidak suka keadaannya saat ini." Lalejar pun menjawab, "Dokter sedang mengurusnya sultanaku. Mereka telah memberikannya penenang." Atike pun lalu berbicara, "Itulah yang ingin aku bicarakan padamu, Valide. Aku telah mengunjungi Ibrahim. Dia minum anggur tadi malam, dan raja telah melihatnya. Ibrahim bersikap tidak hormat terhadapnya. Terima kasih pada Tuhan, kakakku dalam mood yang baik." İbrahim dün gece mey içmiş. Allah'tan Hünkâr abimin eşref vaktine denk gelmişti. Kosem pun berkata, "Tuhan, lindungilah anak-anakku. Dia tidak baik-baik saja." Atike pun menjawab, "Aku harap obat-obatan itu bekerja dan dia akan lebih baik. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku sangat khawatir padanya. Bagaimana jika dia berakhir sama seperti pamanku Mustafa?" Gün geçtikçe daha kötü oluyor. Ya Meczup Mustafa amcama benzerse akıbeti. Kosem pun marah dan berkata, "Buang pikiran itu Atike. Kita akan bersama-sama membuatnya keluar dari hal ini." Ağzından yel alsın Atike.